Demam berdarah dan demam tipes merupakan penyakit yang memiliki gejala awal hampir sama, sehingga seringkali salah diagnosa. Sudah diketahui trombositnya di bawah 100.000. Bagaimana cara membedakan keduanya? Akhirnya datang sudah minta darah. Nah, kalau sudah Penyakit yang di masyarakat sering disebut dengan nama turun berok ini merupakan akibat dari kebiasaan yang salah. Ingat cara penanganan dan pencegahan dari hernia. memang untuk menghilangkan adalah operasi. Penggumpalan satu sama lain. Komplikasi dari demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Bagaimana cara sederhana untuk mencegahnya? Inilah yang berbahaya, dapat menyebabkan syok bahkan kematian. Kegiatan yang Anda lakukan sehari-hari bisa membakar kalori yang sama dengan ketika melakukan olahraga. Kegiatan apa sajakah itu? Itu setara juga dengan yoga selama 1 jam. Oh ya? Maria, Hai, gimana lagi nih, Dok? hujan kan? Iya, makanya banyak penyakit yang muncul nih gara-gara musim hujan. Kayak Biasanya yang paling doyan sakit apa kalau kamu lagi musim penghujan kayak gitu? pastinya flu, batuk, terus kayak kecapean, demam lah, meriang lah. Butuh perawatan. Butuh kasih sayang juga kayaknya ya. Di rumah udah mau merawat Maria ya. Kalau ibu-ibu biasanya kalau musim hujan keluhan apa? Pilek, batuk, pegel, linu, waduh semua ada doyan ya. Itu mah bukan musim penghujan aja ya. Musim kurang duit juga sama ya. Nah, bicara masalah musim penghujan ya, tidak hanya flu, batuk dan pilek atau demam, tapi juga ada beberapa penyakit yang unik, DBD dan tipes. Oh, DBD. Nah, ada yang pernah nggak? Ada yang pernah nggak, Ibu? Pernah. Ada yang pernah nggak, Ibu? Ada. Siapa yang tunjuk jari yang udah pernah tipes? Nah, Ibu ini udah pernah nih. Gejalanya apa, Bu? Waktu tipes, Bu? Meriang sama ini menggigil, terus Menggigil, mual, terus muntah. mual, muntah juga. Nggak, pusing. Wah, komplit kayaknya. Kalau Ibu, siapa tadi yang udah ngacung? Ya? Ini mual ini di bagian Mual. perih ini. Demamnya? Pusing banget. Demam nggak? Demamnya juga? tinggi. Oh, begitu tinggi. Oh, gitu. Dirawat seminggu. Oh, gitu. Tadi yang sudah kena DBD juga ya? Oh, si Ibu ini. Apa, Bu, gejalanya? Waktu itu anak saya panasnya seperti pelana kuda ya. Ya. Turun naik gitu. Terus dirawat di rumah sakit. Dirawat 12 hari dia. 12 hari baru Udah 60. Oh, udah 60.000. Oh, gimana tuh, Dok? Nah, ini kan menunjukkan bahwa permasalahan DBD dan tipes ya ini merupakan satu permasalahan yang bisa terjadi pada siapapun, dan ini identik dengan musim Ya. dan daya tahan tubuh. Pengen tahu bagaimana perbedaan tipes dan DBD? Kita lihat tayangan berikut ini. Hujan dan bencana banjir yang terjadi di berbagai daerah dapat berakibat pada meningkatnya perkembangan populasi nyamuk dan mikroba penyebab penyakit. Hal ini mengakibatkan meningkatnya risiko terhadap penyakit seperti demam berdarah dan tipes. Meskipun disebabkan oleh sumber yang berbeda, kedua penyakit ini sama-sama menyebabkan seseorang yang terserang mengalami demam tinggi dan nyeri pada seluruh tubuh. Oleh karena miripnya gejala yang dimiliki keduanya, banyak terjadi kasus salah diagnosa dan salah pengobatan, sehingga penyakit yang dialami pasien pun bertambah parah, bahkan menyebabkan kematian. Kejelian saat mendiagnosa penyakit dan pemeriksaan yang benar dapat menentukan kesembuhan seseorang dari demam berdarah dan tipes. Nah, ini kan DBD virus, tipes bakteri. Yang sering diragukan oleh ibu-ibu adalah apalagi kalau udah anak-anaknya. Ya, aduh, ini apa? Karena sama-sama demam. Benar-benar. Nah, menurut dokter Ari yang spesifik apa? Biasanya kita ambil posisi demamnya itu. Ya, kalau tipes biasanya demamnya itu pada malam hari. Jadi demam tinggi malam hari sampai 38, setengah 39, kemudian paginya itu turun lagi. Nah, ya pagi turun. Nah, kalau demam berdarah, ini kalau awal-awalnya dulu itu demam tinggi terus-menerus selama 5 hari. Kapan untuk
kesigapan para ibu atau orang di rumah melakukan cek darah atau yang menderita seperti itu, demam seperti Jadi pertama memang kalau orang tua ini terutama anak ya, lihat demam, ya pertama biasanya kalau demam kita lihat dulu nih kenapa nih masalah demamnya nih, ya kan? Bisa juga anak terlalu banyak main, kurang minum itu juga bisa timbul demam. Makanannya kotor betul, juga ya, makanannya ya kan. Nah, memang kita harus lihat lagi ada demam itu disertai gejala-gejala lain atau tidak. Ya dengan batuk pilek, oke ini demam karena batuk pilek atau timbul diare langsung karena infeksi khusus gitu misalnya. Oke, kalau tidak ada lagi cuma demam saja, biasanya kita pantau sampai hari ketiga. Nah, hari ketiga itulah kita akan cek darahnya. Nah, pada pemeriksaan darah pertama itu kita bisa mengidentifikasi ini arahnya ini. Kira-kira ini ke arah tifus apa ke arah demam berdarah. Tifus karena bakteri tadi, kemudian demam berdarah karena virus itu biasanya memang cenderung sel darah putihnya rendah. Nah, tapi pada demam berdarah itu selalu pasti rendah. Tapi kalau pada tifus ada juga yang bisa leukositnya tinggi, sel darah putihnya tinggi. Nah, kemudian tadi trombosit. Memang biasanya kalau pada hari-hari ketiga demam berdarah itu juga biasanya belum terlalu turun benar dia. Biasanya mungkin oke lah. Normal itu kan sekitar 200.000 ya, tergantung lab memang ada menggunakan 150, 200.000 begitu. Saya rasa ini perlu juga nih masyarakat tahu nilai-nilai ini. Karena pada pasien juga demam, trombositnya 250.000 udah minta rawat. Padahal itu kan belum misalnya ya. Atau sebaliknya, sudah diketahui trombositnya di bawah 100.000, disuruh rawat nggak mau. Akhirnya datang sudah muntah darah. Itu ada juga kejadian seperti itu, pasien-pasien saya begitu. Jadi kasih tahu rawat, akhirnya datang udah perdarahan. Perdarahan udah susah biasanya nanganin. Yang harusnya bisa dirawat selama 7 hari bisa jadi berminggu-minggu karena mesti masuk ICU segala macam. Jadi kan itu resiko. Jadi setelah kembali lagi itu hal-hal yang bisa diperhatikan mengenai pemeriksaan darah. Nah, kalau waktu itu kan saya juga mengalami DBD juga sama tipes yang kedua kali, ketiga kali, dua-duanya tuh dok. Nah, saya langsung di rumah sakit. Nah, kalau yang untuk di rumah nih ya, penderita yang dirawat di rumah nih, ada tipsnya nggak sih dok? Gimana? Iya, jadi kalau untuk demam berdarah, biasanya kalau saya sebagai orang dokter penyakit dalam, kalau pasien di bawah 150.000 saya udah rawat. Nilai trombositnya di bawah 150.000. Ya, di bawah 150.000 udah indikasi rawat. Nah, kalau memang tadi yang saya bilang masih 160, banyak minum itu yang penting. Ya, banyak minum ya. Nah, kemudian kalau demam tipes yang terpenting itu kan yang tadi biasanya memang mual muntahnya itu dominan seperti Ibu tadi sampaikan bahwa kena tipes, demam, mual muntah. Nah, mual muntah ini bisa makan apa enggak? Kalau kita dengan kondisi sakit tersebut nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu sebenarnya mesti dirawat. Tapi kalau memang masih bisa tadi, masih bisa minum, masih bisa makan, walaupun makannya misalnya setengah piring misalnya, ya oke, itu masih bisa. Yang penting bed rest, istirahat. Oh, kebalik ya dok, dulu waktu saya sakit malah doyan makan. Oh, itu. Malah makannya banyak banget. Kebanyakan yang kunjungi. Nah, ini bicara masalah trombosit. Kalau pada tipes, itu kan memang trombosit kadang-kadang tidak terlalu dominan, yang lebih trombositnya identik normal adalah DBD. Nah, ini kalau bicara masalah fungsi trombosit itu sendiri, apakah ada situasi tertentu yang lebih identik trombosit itu turun drastis atau meningkatkan produksinya? Iya. Jadi sebenarnya ya demam berdarah itu tuh ada pola-polanya ya. Penyakit demam berdarah pola. Jadi 5 hari itu bisa demam tinggi ya, trombosit mulai turun. Tapi memang yang menarik dalam perjalanan penyakit demam berdarah itu, pada hari ke-7 itu titik nadirnya paling terendah dan dia akan naik lagi. Yang penting di dalam perawatan itu menjaga cairannya mesti cukup, Oke, memang macam-macam nih beredar di tengah masyarakat, ini minum ini, ntar biar trombositnya cepat naik. Karena perjalanannya tetap begitu. Ya, tapi memang dengan kita banyak minum tadi, dengan jus misalnya, kita mempertahankan agar turunnya itu tidak terlalu drop, tidak terlalu drastis. Tapi kembali lagi tadi, mesti bed rest, mesti istirahat. Bagaimanapun suatu penyakit itu yang harus diperhatikan adalah 1, kedua asupan gizi, yang ketiga olahraga yang Nah, itu ya, biar kita terhindar dari berbagai penyakit, baik itu penyakit ringan apalagi penyakit berat ya, jangan sampai. Oke, terima kasih untuk Dr. Ari Faria, terima kasih untuk waktunya. Beri tepuk tangan untuk Dr. Ari. Maria, setelah ini kita mau bahas suatu penyakit yang bisa terjadi pada wanita maupun laki-laki. Waduh, apaan tuh dok? Namanya adalah hernia.
Ya. Oke. Nah, bagaimana tentang hernia ini? Apakah bisa mengakibatkan sampai operasi bahkan kematian? Nah, jangan kemana-mana. Tetap di Dokter Os Indonesia.